Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum, kita masih dalam pembelajaran kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah ala dha'i kitab Quran wa Sunnah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Kitabul Ijarah, kitab sewa menyewa. Kitab Ijarah, kitab sewa menyewa. Ikhwah, sewa menyewa biasanya benda disewa. Adapun uang yang disewa itu tidak ada. Ya, uang disewa nggak ada. Saya sewa duitmu lah 100.000. Nanti hasil sewanya saya berikan 110.000. Ini kan nama lain daripada riba. Makanya tidak pernah ada orang menyewa duit, yang ada hutang. Ya, yang ada hutang. Kalau hutang, kullu qardin jara fihi nafa' fahuwa riba. Setiap hutang yang ada keuntungannya maka dia itu riba. Kitabul Ijarah, kitab sewa menyewa. Satu, babun nahi anil kasbil hijam. Bab larangan mengambil hasil upah berbekam. Larangan mengambil upah hasil bekam. Si A membekam si B, lantas si A menerima hasil upah bekam, dan itu perkara yang dilarang, alias tidak boleh diambil upahnya. Tapi sampai di mana larangan ini? Apakah memang haram atau bagaimana? An Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul kasbi mahrul baghi. Seburuk-buruk hasil usaha adalah upah dari hasil melacur. Upah dari hasil melacur. Wa thamanul kalbi, uang hasil jualan anjing. Wa kasbul al-hajjam, dan hasil upah bekam. Kita lihat zohirnya. Kalau kita lihat zohirnya dari dua profesi sebelumnya. Pertama, yaitu mereka yang berprofesi pelacur, atau kalau orang Medan bilang bisnis lendir katanya. Ya. Demikian ikhwah. Hasil
upah pelacur, seorang wanita melacurkan diri kemudian dia dapat upah dari hasil lacurnya dari pelanggannya. Kedua yaitu hasil dari jual anjing. Dan ternyata yang ketiga hasil dari upah bekam. Disamakan dengan dua hal sebelumnya. Kalau dua poin sebelumnya ya kita bisa pastikan haram ya. Haram. Jual anjing haram. Jual anjing, jual kucing haram. Permasalahan ini adalah kok disamakan dengan hasil bekam. Demikian ikhwah. Apakah sama hukumnya, sama haramnya dengan hasil upah orang yang mengambil upah dari bekam dengan upah yang diterima oleh seorang pelacur? Begitu ikhwah. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, samanul kalbi khabithun, hasil jualan anjing khabith, kotor. Wa mahrul baghi khabith, hasil pelacur, hasil dari melacur kotor. Wa kasul hajjam khabith, dan hasil dari upah bekam juga hasilnya khabith, kotor. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minas sukhti kasbul hajjam, di antara perkara yang sukhti, sukhti bisa suhuti atau sukhtu. Sukhut ini bisa artinya haram, bisa juga artinya sesuatu yang kotor. Min sukhuti atau min sukhti bisa dua bacaan. Min sukhuti atau min sukhti kasbul hajjam, termasuk hasil usaha yang kotor atau haram. Ingat ada dua makna sukhtu itu ya. Termasuk hasil usaha yang kotor atau haram, yaitu upah dari berbekam, ya, upah dari berbekam. Sekali lagi, contohnya si A membekam si B, lantas si B memberikan upah untuk si A. Upah yang diberikan kepada si A itu upah sukhti, yaitu yang kotor. An Muhayyidah radhiyallahu anhu an asta'dzina Rasulullah SAW fi ijaratul hajjam, aku minta izin kepada beliau dibolehkannya menerima upah bekam. Fanahahu anha, beliau melarang, gak boleh kamu terima. Beliau melarang, fanahahu anha, beliau melarang mengambil upah bekam. Jadi kalau sekedar membekamnya silahkan, tapi menerima upahnya beliau larang. Falam yazal yas'aluh wa yasta'dzinuh, dan ternyata Muhayyidah ini dia terus bertanya, gimana Rasulullah, boleh enggak ya Rasulullah, boleh enggak ya, dan minta izin, boleh ya Rasulullah ya gitu. Boleh ya. Hatta amarahu an a'lifahu nadihak, an a'lifuhu nadihaka wa raqiqak, sampai akhirnya beliau menjawab, ya sudah, ambil, tapi engkau berikan untuk makanan untamu atau engkau berikan untuk budak hamba sahayamu. Artinya kamu jangan makan. Kalaupun kamu ambil juga, belikan untuk makanan kudamu ataupun hewan-hewanmu, hewan tungganganmu, atau kamu berikan upahnya ini kepada hamba sahayamu. Begitu ikhwah. Itulah hasil dari rengekan Muhayyidah terhadap Rasulullah SAW. Karena di awal Rasulullah katakan sudah nggak boleh. Taib, ikhwah, upah bekam ini kan apa namanya ya? Macam saya kira sudah sangat masyhur. Bahkan orang buat bekam gitu kan, orang buat bekam dan menerima upah. Dan profesinya memang membekam. Profesinya membekam dan ada upahnya.
kadang-kadang dia bertarif lagi, satu titik berapa? Ada yang pernah bekam? Bang Edi pernah? Oh, terserah, nggak ada tarifnya. Dengan ikhwan itu. Ikhwan. Kalau ikhwan ini kan jazakallahu khairan aja kadang-kadang. Udah capek dia usaha, jazakallahu khairan, iyalah wa iyyaka. Demikian ikhwah. Saya dengar ada yang memberikan tarif setiap titik 20.000. Setiap titik 20.000. Berarti tergantung banyak tidak penyakitnya, banyak tempat yang harus dibekam. Kalau banyak yang dibekam, berarti kalikan 20.000. Kalikan 10 tempat, berarti 200. Demikian. Mungkin kalau sampai 200 ada diskon lah mungkin ya. Diskon, ada diskon ikhwan gitu kan. Ada diskon family mungkin. Kan biasanya memang ada diskon-diskon. Nah, mengambil upah bekam ini kan sudah sangat masyhur. Dan kita pun kalau dibekam kita kasih juga kan. Siapa yang pernah bekam? Yang pernah bekam? Pernah bekam? Cuma satu. Selebihnya nggak pernah bekam. Ngasih duit nggak? Jazakallahu khairan aja. Hah? Oh, bukan jazakallahu khairan aja kan? Berapa antum kasih? Antum? Apa? 50, berapa titik? Nggak tentu. Itu rutin. Oh, iya. Demikian ikhwah. Saya tak pernah nggak bekam ya. Saya pernah tapi bekamnya bekam kering, bekam basah. Tapi intinya begitulah ikhwah. Dan kita nggak pernah merasa berat memberikan upah kan? Kok tiba-tiba di sini? Dan mereka juga nggak merasa berat menerima upah. Nggak merasa berat. Tapi ternyata kenapa di sini malah nggak boleh? Kita lihat bagaimana fikihnya. Min fikhil bab, di antara fikih bab. 1. Ikhtalafa ahlul ilmi fi kasbil hijami ilal aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil upah bekam. 1. Dhahaba qaumun ila tahrimihi. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Karena kalau lihat zahir hadis, dia disamakan dengan hasil melacur dengan hasil jual anjing. Melacur dan jual anjing ini hukumnya jelas haram, tidak ada khilafiyah. Dan di yang ketiganya adalah mengambil upah bekam. Makanya pendapat pertama mengatakan dhahaba qaumun minal qaum ila tahrimihi. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram hukumnya, berarti enggak boleh. Jadi bagi yang tukang bekam membekam saja tapi tidak boleh menerima upah. Kalau seandainya dia enggak boleh menerima upah, yang ngasih upah boleh enggak? Haram menerima, yang memberi. Antum kemarin ngasihnya atas dasar upah atau bantuan, donasi. Ada tarifnya kan? Nah, demikian. Dia mengambil nggak boleh. Ini menurut pendapat yang pertama ini. Dia mengambil nggak boleh. Kita yang memberi haram nggak? Seharusnya. Jawab lah bang. Seharusnya haram kan gitu. Seharusnya haram. Demikian ikhwah. Misalnya nih si pelacur menerima hasil lacurannya haram. Yang kliennya ngasih apa hukumnya yang ngasih? Ya jelas haram. Kalau menerimanya haram, yang ngasih kan juga haram. Makanya selalu itu kalau ada sesuatu yang haram, yang memberi dan menerima haram. Seperti ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dalam neraka, ya kan? La'anallah riba akiluha wa mukiluha. Allah melaknat riba pemberinya dan yang menerimanya. Begitu ikhwan. Kalau sudah menerima haram ya memberi juga haram. Masa ada menerima haram memberi enggak? Kalau si klien pelacur ini ngasih haram, kalau dia memberi sunnah gitu. Atas dasar kemanusiaan gitu. Mana ada cerita ikhwan. Dia datang saja sudah mendaftar sebagai klien saya sudah. Sebagai customernya sudah haram. Demikian ikhwah. Ustaz kan ngapa-ngapain? Nengok-nengok aja udah haram. Jadi ikhwah, makanya di mazhab yang pertama mengatakan haram. Udah habis cerita. Yang menerima, yang memberi haram. Bis. Titik yang pertama.
Yang kedua, B. Wa qala akharun idza kana al-hajjamu harran fahuwa haram. Pendapat kedua mengatakan, apabila si tukang bekam itu seorang yang merdeka bukan hamba sahaya, maka haram dia menerima upah. Wa in kana 'abdan fa innahu ya'lifuhu wa dawabahu. Namun apabila yang tukang bekam itu adalah seorang hamba, maka hasilnya dia berikan untuk makanan kudanya atau ternaknya. Wa yunfiquhu ala abidihi akhdan bi dhahiri hadisi Muhaisah. Dan dia menginfakkan atau dia berikan hasil bekam itu kepada hamba sahayanya, mengambil zahir dari hadis Muhaisah. Di sini Muhaisah, di atas Muhaidah. Antum apa? Mahisah, bukan dot ya. Bukan dot. Oh, di sini di atas dot, di sini shot. Ada tipe ini. Muhisah berarti mahisah. Bukan mahidah, ya. Bukan mahidah dari haid kalau mahidah itu. Taib. Jadi kata pendapat yang kedua ini, kalau yang tukang bekamnya itu seorang yang merdeka bukan hamba sahaya, haram dia terima. Tapi kalau tukang bekam itu seorang hamba sahaya, maka dia hasilnya nggak boleh dia makan, tapi dia berikan kepada untuk kendaraannya, untuk hewan-hewannya atau untuk hamba sahayanya. Pendapat ketiga, wa qala ba'dhum yansakhun nahyi wa janaha ila dzalika at-tahawi. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya larangan mengambil upah bekam itu sudah dimansuhkan hukumnya. Dan ini pendapat Imam At-Tahawi rahimahullah. Dimansuhkan dengan apa? Dengan Rasulullah kan pernah berbekam kemudian ngasih upah bekam. Demikian ikhwah. Jadi kata mereka ini yang ketiga, larangan yaitu hadis dari Rafi' bin Khadij yang menyamakan upah bekam sama dengan upah pelacur, ya, itu dimansuhkan dengan hadis di mana Rasulullah memberikan bekam, memanggil tukang bekam Abu Tayyibah, namanya tukang bekamnya. Lantas setelah Abu Tayyibah membekam Rasulullah, beliau memberikan upah kepada Abu Tayyibah. Berarti yang hadis dari Rafi' bin Khadij yang menyamakan hasil upah itu dengan pelacur, hasil upah bekam dengan pelacur, sementara dari tukang bekam yang diberi Rasulullah upah itu menghapuskan hukum sebelumnya. Berarti dimansuhkan. Yang tadinya haram menjadi tidak haram. Itu maksudnya mansuh. Ya. Itu pendapat Imam At-Tahawi. Yang keempat, wa qala ba'dhum. Sebagian ulama ada mengatakan, ini pendapat yang keempat. Idza ishtaratal hajjam ajran ma'luman lam yubih kasbuhu. Apabila si tukang bekam memberikan tarif, nggak boleh ngambilnya. Seperti tadi satu titik 20.000. Gimana Pak? 1 titik 20.000. Oke. Kalau dia buat tarif maka haram ambil. Wa illa fajais. Kalau enggak maka boleh. Seperti Pak Edi tadi. Artinya sukarela. Iya. Sudah banyak dah diambil, kasih 20.000. Tambah jazakallahu khairan. Ya kan? Artinya kan nggak ada bekak, nggak ada tarif. Ada yang ngasih limpul 50.000, ada yang ngasih 100, ada yang ngasih ya senang dia dikasihnya agak banyak, kurang senang dia atau kasihan dia dikasih agak banyak. Kalau nggak kasihan dia dikasih agak sedikit ala kadarnya. Intinya pendapat yang keempat ini, kalau si tukang bekamnya memberikan tarif maka haram. Kalau tak bertarif sukarela maka boleh. Wa dhahaba dzalika ila dzalika Ibnu Hibban. Ini pendapat Ibnu Hibban. Itu pendapat yang keberapa? Keempat. Pendapat yang kelima, wa qalal jumhur. Mayoritas para ulama berpendapat inna kasbal hajjam halalun. Hasil upah bekam itu halal. Wa hamalu zajri ala tanzih. Dan mereka mengartikan celaan tersebut dengan makna makruh.
Jadi bukan haram dikerjakan berpahala, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, bukan. Bukan hasilnya haram, berdosa mengambilnya, tapi maksudnya makruh. Jadi ada 5 pendapat. Yang pertama tadi apa, Pak? Haram. Yang kedua? Masa haram? Pertama haram, kedua haram, ketiga haram, keempat haram, gitu aja. Cuman panjang pendeknya aja. Yang pertama haram, yang kedua kalau dia yang tukang bekam itu seorang yang merdeka, haram dia ambil upahnya. Tapi kalau dia hamba sahaya, dia boleh ambil tapi diberikan untuk ternaknya atau hamba sahayanya. Oke, yang keempat, ketiga mansuh. Hukumnya sudah mansuh. Hukum Rasulullah mengharamkan menyamakan upah bekam dengan upah pelacur, dimansuhkan dengan apa tadi? Rasulullah pernah berbekam dan memberi upah. Oke, yang keempat pakai tarif. Kalau si tukang bekam yang memberikan tarif haram, tapi kalau sukarela boleh. Yang kelima hukumnya makruh. Dan ini jumhur para ulama. Oke, kita lihat ya, mana yang rajih dari 5 pendapat ini. Al-qaulu bitahrimi yariddu yaruddu alaihi idnu Rasulullah sallam lima hiyasah ba'da muawadati ayyata'ama minhu abidah. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan haram, ditolak dengan dalil Rasulullah mengizinkan mahisah setelah beliau mengkonfirmasi ulang bahwasanya boleh untuk memberikan makan hamba sahayanya. Kenapa ikhwah? Fadalla ala adamu tahrimihi hurmatihi. Ini menunjukkan tidak haram. Kenapa? Li'annahu law lam yakun halalan mamlukan lahu lama azina ayyata'ama minhu raqiqah. Karena kalau seandainya dia tidak halal, tidak dia miliki, tentu tetap saja tidak akan diizinkan untuk diberikan kepada hamba sahaya. Artinya begini ikhwah, ketika kita mendapatkan harta haram, boleh kita berikan kepada hamba sahaya? Kan tak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau haram nggak boleh kita berikan kepada siapapun. Jadi gimana? Buang dia. Itu harta haram. Nah, kalau dia harta haram yang menzalimi, berikan kepada orang yang punya, yang berhak. Begitu. Jadi bukan berarti kita dapatnya haram, kalau kita kasih hamba boleh, nggak begitu. Ini muhaisah ketika dia mahisah ketika dia minta izin Rasulullah untuk mengambil upah bekam, Rasulullah pertama katakan apa tadi? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya Rasulullah, boleh nggak? Jawab Rasulullah, nggak boleh. Hingga akhirnya Rasul katakan, ya sudah, boleh, tapi ingat untuk hamba sahaya atau untuk makanan kendaraan, itu dia. Nah, dari izin Rasulullah memberikan hasil bekam itu kepada kepada hewan ataupun kepada hamba sahaya, itu sudah menunjukkan itu bukan haram. Ngerti ikhwah? Paham ya? Yang ketiga, anna tafriqu bainal hurri wal 'abdi laisa 'alai dalil. Yang kedua tadi apa? Pendapat yang kedua, membedakan antara hasil si pembekamnya hamba dengan orang merdeka. Kalau si pembekamnya orang merdeka nggak boleh terima hasil bekam, kalau dia hamba saya maka boleh. Ikhwah, tak ada satupun dalil yang membedakan seperti ini. Tidak ada satupun dalil yang membedakan. Li'annahuma mukallafan syara'an bikasbil halal. Karena baik hamba sahaya maupun orang merdeka, kedua-duanya itu dibebani hukum yang sama. Enggak ada kalau hamba sahaya boleh mencuri, kalau dia merdeka enggak boleh mencuri, enggak ada seperti itu. Karena pada dasarnya hukum untuk hamba sahaya sama hukum untuk yang merdeka. Keempat, iddi'a'un naskhi mardudun, menyatakan bahwasanya hukum larangan berbekam itu telah dihapuskan,
ini juga mardud, tertolak, tak bisa diterima. Kenapa? Li'anna naskha la yathbut bil ihtimal. Karena nasakh itu tidak bisa dijadikan, nasakh itu tidak bisa didasari dengan hukum yang kemungkinan. Dia harus yakin. Fasahhan nasu mutawaqqifatun ala ilmi bitta'akhuri an-nasikh wa adamul imkanil jami'. Karena kalau kita berbicara masalah nasakh dan mansukh, kan tadi apa nasakh mansukh ini? Hukum yang pertama dihapuskan oleh hukum yang kedua. Dalil yang awal dihapuskan oleh dalil yang terakhir, itu dia. Kalau dalil yang mengatakan, yang pertama mengatakan boleh, kemudian dalil terakhir mengatakan tak boleh, maka yang diambil yang terakhir, bukan yang pertama. Itu namanya hukum yang pertama dinasahkan oleh hukum yang kedua, dalil yang kedua. Tetapi ikhwah, untuk menentukan nasakh dan mansukh ini harus tahu mana yang pertama dan mana yang kedua. Itu dia. Harus tahu sejarah hadisnya. Harus jelas mana yang pertama dan mana yang terakhir. Sehingga kita katakan yang terakhir itu menghapuskan hukum yang pertama. Itu baru bisa nasakh mansukh. Kalau enggak bisa. Kalau macam seperti hadis Rafi' bin Khadij, ini kan disebutkan seburu-buru seburu-buru upah adalah mahar pelacur dan hajam, hasil bekam. Kemudian dari mahisoh juga seperti itu, tapi ada izin. Sekarang kemudian Rasulullah memberikan upah. Sekarang mana dasarnya bahwasanya hadis Rafi' bin Khadij itu apa isinya? Apa hadis Rafi' bin Khadij? Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya mahar pelacuran sama dengan mahar menerima upah pelacuran sama haram, sama seperti menjual anjing, sama seperti menerima upah bekam. Itu hadis Rafi' bin Khadij. Udah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi upah kepada Abu Tayyibah ketika beliau membekam Rasulullah SAW. Jadi mereka katakan ada kemungkinan hadis Rasulullah memberikan upah kepada Abu Tayyibah karena dia telah membekam beliau Rasulullah, itu menghapus hukum yang tadinya nggak boleh. Tapi ini ada kemungkinan. Sementara nasakh mansukh nggak boleh ada kemungkinan. Dia harus jelas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Taib. Kalau seharusnya ikhwah dari kriteria nasakh mansukh, mana yang harus jadi hadis yang pertama dan mana yang kedua? Sehingga yang kedua menghapus yang mansukh. Yang pertama seharusnya yang mana? Hadis Rafi' bin Khadij. Itu hadis Rafi' bin Khadij. Kemudian hadis yang kedua seharusnya hadis Rasulullah yang memberikan upah. Demikian kan gitu dia. Hanya permasalahannya nggak diketahui hadis ini mana yang pertama mana yang kedua. Adapun persyaratan nasakh mansukh harus jelas. Bahwasanya mana hadis yang pertama dan mana hadis yang terakhir. Kalau nggak jelas nggak boleh masuk. Itu syarat pertama. Syarat kedua yaitu selama tidak mungkin dikompromikan, ditaufik hadisnya. Demikian. Kalau masih bisa dikompromikan, masih bisa ditaufikkan, maka tidak boleh masuk ke nasakh mansukh. Karena nasakh mansukh ini ikhwah, itu dua hadis, dua-duanya hadis sahih. Bukan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Oh, udah selesai ceritanya. Enggak akan dipakai hadis dhaif. Ini hadis dua-dua sahih. Tapi isinya terdapat hukum yang bertentangan. Maka mau tidak mau harus dirojihkan, diambil salah satunya. Maka dilihat kalau dia masuk bab nasakh mansukh, mana yang pertama dan mana yang kedua. Kalau jelas mana yang pertama mana yang kedua, maka hadis sahih yang pertama dihapuskan hukumnya dengan hadis sahih yang kedua. Kalau hadis pertamanya dhaif gimana? Udah nggak dipakai memang. Tanpa ada hadis yang kedua juga udah nggak dipakai hadis ini karena dhaif. Jadi ini hadis dua-dua hadis yang sahih. Demikian ikhwah. Syarat yang kedua yaitu dia harus bisa dikompromikan. Karena mentarjih salah satu daripada dua hadis sahih itu harus tidak mengamalkan salah satunya. Sebenarnya hadis sahih. Makanya para ulama mengatakan
mengamalkan dua hadis sahih itu lebih utama ketimbang mengamalkan salah satunya saja dengan alasan itu lebih kuat. Ngerti maksudnya? Begini ikhwah. Hadis Rafi' bin Khadij mengatakan haram, itu aja lah ya. Hadis Rafi' bin Khadij mengatakan bahwasanya upah bekam haram. Itu aja kesimpulannya. Sementara hadis Abu Thayyibah menunjukkan bahwasanya mengambil upah bekam boleh karena Rasulullah memberi. Udah, ini ada dua hadis nih. Sekarang ini dua-dua hadis sahih. Kalau kita masuk nasakh mansukh, berarti salah satunya harus ada yang dibuang. Ya kan? Misalnya kita anggaplah berarti yang pertama itu hadis Rafi', yang terakhir hadis Abu Thayyib. Berarti hadis Abu Thayyib menghapus hadis Rafi' bin Khadij. Berarti yang bisa diamalkan hanya hadis Abu Thayyib, sementara hadis Rafi' bin Khadij tak diamalkan, padahal sahih. Atau dibalik, kita anggap, karena kan tadi nggak jelas mana yang pertama dan yang kedua. Karena dibalik juga bisa. Dibalik hadis Rasulullah memberikan upah kepada Abu Thayyibah. Ini yang pertama. Yang terakhir hadis Rafi' bin Khadij. Berarti pertama boleh, terakhir nggak boleh kan gitu jadinya. Itu ikhwah. Jadi kalau nasakh mansukh itu harus tahu mana yang pertama mana yang kedua. Kalau nggak bisa aja orang balik-balik. Kalau yang mengatakan enggak, yang Khadij yang pertama, Abu Thayyibah yang kedua, berarti akhirnya menjadi boleh. Enggak kok, dibalik katanya. Enggak, Abu Thayyibah yang pertama, Rafi' bin Khadij yang kedua, berarti jadinya Arab kan gitu jadinya ikhwah. Karena nggak tahu mana yang pertama mana yang kedua. Makanya nggak bisa. Hadis ini dijadikan sebagai hadis dalam bab nasakh mansukh. Demikian ikhwah. Kemudian kalau dia bab tarjih berarti salah satunya harus dibuang. Padahal hadisnya sahih. Oleh karena itu dia harus dikompromikan sehingga dua-dua bisa diamalkan. Rasulullah SAW menyatakan itu adalah sukhtun atau menyatakan khobisnya, kotornya hasil bekam, ya. Kemudian Rasulullah juga memberi upah kepada Abu Thayyibah. Itu menunjukkan larangan tersebut tidak sampai haram tetapi makruh. Nah itu ikhwah. Dengan demikian dua hadis ini bisa diambil, bisa dipegang. Itu dia. Jadi ada tiga kan tadi. Pertama mahar pelacur, jual beli hasil jualan anjing. Yang ketiga ambil upah bekam. Ini kan seolah Rasulullah menyamakan, ya kan? Tapi ternyata Rasulullah SAW pernah memberi upah kepada Abu Thayyibah. Berarti beda yang satu yang terakhir ini. Itu dia. Beda yang satu terakhir. Seandainya Rasulullah pernah memberikan hasil beli jual anjing, tentu yang ini juga akan berbeda lagi. Seandainya ada bayar pelacuran, itu juga bisa berbeda lagi. Jadi tidak bisa disamakan antara hasil pelacur dengan jual anjing dengan hasil bekam. Karena Rasulullah pernah memberikan bayaran. Dari hasil bekam itu dikecualikan dari dua profesi yang sebelumnya. Demikian ikhwah. Dengan demikian kedua hadis ini bisa dipakai. Capek juga yang jelaskan gini ya. Nah, gitu. Tapi yang penting antum paham kan? Oke. Baik. Selanjutnya, yang kelima, wa as'adul aqwali bil qabul. Dan pendapat yang paling mudah untuk bisa diterima wa an-zajra litanzihi anil kasbid dani. Bahwasanya celaan litanzih. Celaan itu hukumnya menunjukkan makruhnya mengambil hasil upah dikarenakan dia hasil upah yang kotor. Wa adamul musyaratati, dan tidak boleh memberi syarat. Yadullu ala hadza jumlah min adillati minha. Ini menunjukkan bahwasanya ini hukumnya makruh. Dalilnya satu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ihtajaman nabiyyu wa a'ta hajjam ajrahu. Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan upah kepada si tukang bekam. Wa fi riwayatin ihtajaman nabiyyu SAW wa a'ta alladhi hajamahu walau kana haraman lam yu'tih. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW berbekam, lantas beliau memberikan upah bekam. Seandainya haram, tentu nggak boleh beliau memberikan upah, memang nggak boleh. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, walau alima kirahiyatah lam yu'ti. Seandainya diketahui bahwasanya itu adalah suatu hal yang dibenci, tentu beliau tidak akan mungkin memberi upahnya. Dengan beliau memberikan upah menunjukkan dia tidak haram, sama seperti tidak haram seperti jual anjing dan upah pelacuran. Wa qad ajaza Rasulullah sallallahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, hajama Abu Tayyibah Rasulullah SAW. Abu Tayyibah membekam Nabi SAW. Fa'amaralahu bisa'in minat tamr. Lantas beliau menyuruh untuk memberi Abu Tayyibah upah berupa satu renteng, satu sok kurma. Satu sok itu 4 mud. Ini 1 mud. Nah, kalau kita ambil kurma 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini dikatakan 1 sok. Itulah upah bekam yang Rasulullah berikan kepada siapa namanya? Abu Tayyibah. Kemudian wa amara ahlahu ayyukhaffifu min khirajihi, dan beliau memerintahkan kepada keluarganya untuk meringankan min khirajihi, meringankan upah. Saya belum begitu paham ini min khirajihi ini. Waqad ajaza Rasulullah li Abi Tayyibah wa jazahu an fi'lih. Beliau membolehkan upah untuk Abu Tayyibah dan membolehkan dan beliau memberikan upah atas perbuatannya. Lakinnahu lamma kana minal makasibid daniyati. Tapi karena itu merupakan hasil usaha yang kotor bukan berarti haram ya. Yang kotor bukan berarti haram. Karena itu merupakan hasil usaha yang kotor, amara ayyut'imar raqiq, makanya lah beliau menyatakan, udah kamu berikan saja kepada hamba sahayamu. Wa ya'lifu an-nawadih, dan memberikan makan kepada unta, untuk makanan unta yang nawadih ini, yang unta yang khusus untuk mengairi sawah, menyirami tanaman. Jadi unta itu memang ada digunakan untuk bawa air inilah digunakan untuk menyirami tanaman. Beliau karena ini adalah hasil usaha yang kotor, akhirnya beliau ya sudah ambil saja, tapi berikan kepada hamba sahaya atau berikan untuk makanan unta. Qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, walau kana kasbul hajjami manhiyan anhu, seandainya lah upah bekam ini terlarang, lam ya'mur SAW ita'amal mar'i raqiqahu minhu, niscayalah Rasulullah tidak akan mungkin memerintahkan seorang untuk memberikan hasilnya itu kepada hamba sahayanya. Idz anna raqiq mu'abbadun, karena yang namanya hamba saya juga sebagai orang hamba yang harus melaksanakan perintah Allah. Wa minal muhali ay ya'muru Rasulullah bi it'ami raqiqahu haram, dan suatu hal yang mustahil kalau Rasulullah SAW menyuruh para tuan, sosok menyuruh diberikan makan kepada hamba sementara makanan itu haram, itu nggak mungkin, itu mustahil, kata Ibnu Hibban. Karena makanan yang haram juga haram diberikan kepada hamba sahaya. Waqila yabqa iskalu fi sihhati itlaqil khabith. Ada yang mengatakan tinggal permasalahannya yang belum selesai, yaitu penamaan khabith. Khabith ini kan artinya kotor. Ya. Wasukhtu,
ala makruhin tanzihan, dan sukhtu dengan mengartikan bahwasanya itu adalah makruh. Masa sih kotor itu artinya makruh? Masa sih sukhtu itu artinya makruh? Gimana ini? Nah, itu ikhwah. Qala Syaukani fi Nail Autar, berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar, qala fil qamus, di dalam kamus sebutkan al khabith diddut tayyib. Khabith itu lawan daripada baik. Jadi mungkin seperti kerjaannya kerjaan kotor kali ya, kerjaan kotor karena kaitannya dengan darah, atau mungkin bisa juga yang tukang nguras sepsi tank kali gitu ya. Ya kan, itu mungkin yang kotor-kotor. Demikian. Intinya di sini adalah pekerjaannya itu pekerjaan kotor. Hasilnya juga hasil yang kotor, tapi bukan haram. Jadi al-khabis itu lawan daripada bagus, baik. Wasukhtu bidhammi wa bidammataini, adapun sukhtu itu baik sukhtu atau sukhutu. Nah, itu dia. Baik as-sukhtu dengan mensukunkan ha ataupun dengan mendomakan ha. Jadi suhtu atau suhutu itu sebenarnya artinya haram, atau ma khabutha minal makasibi, yaitu atau artinya lain yaitu hasil usaha yang tidak baik. Falazima anhu ar, yang bisa yang merusak nama baik seseorang ketika melakukannya. Wa hadza yadullu ala jawazi itlaqi ismil khabith. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya menamakan khabis, kotor, dan sukhtu itu untuk profesi hasil usaha yang rendah, yang hina. Wa illam yakun muharramatan, walaupun tidak sampai hukumnya haram. Wal hajjamah kadzalik, dan tukang bekam juga seperti itu. Fayazul iskal, dengan demikian hilanglah ganjalan permasalahan. Tapi intinya ikhwah, ya itulah artinya hasil bekam itu diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Itu dia. Artinya daripada kita masuk dalam masalah khilafiyah, mendingan jual roti saja macam Senarto, jelas halalnya. Demikian ikhwah. Apalagi cari goni botot misalnya, tukang pulung, jelas halalnya. Demikian, daripada yang begini hasil usaha kita diperselisihkan para ulama. Hasil usaha kita diperselisihkan para ulama, kan enggak enak ikhwah. Demikian. Orang menerima bekam gitu, dibuatlah gitu kan, menerima bekam di depan rumah. Atau orang bukan bekam, kemudian kasih upah. Datang kalau mengatakan hasil bekam antum ini khilafiyah ini. Sebagian mengatakan haram, sebagian begini. Aduh, daripada begitu mendingan tak usah menjadi profesi. Demikian, cari yang lain. Jadi bagaimana kalau ada orang yang minta bekam? Jazakallah khairan aja, insya Allah laris itu bekamnya. Demikian ikhwah, ya, insya Allah boleh, insya Allah laris. Demikian ikhwah. Tapi itulah Rasulullah memberi upah. Rasul memberi upah. Ya terima, tapi jangan dimakan. Ya terima tapi jangan dimakan. Terima terus dia traktir kawannya gimana? Terima kasih untuk makan kucing gitu kiranya. Makan kucing, untuk makan ayamnya, iya. Jadi dia memberikan protein untuk ayamnya dari hasil bekam, kira-kira. Itu lebih aman ketimbang dimakan sendiri, ketimbang diberikan kepada anak dan istri. Hasil yang tidak bagus, walaupun tidak sampai haram. Intinya hindarilah hasil bekam itu. Ya walaupun di sini yang merojihkan itu hukumnya makruh, tapi sebaiknya hindari aja. Demikian ikhwah. Lebih aman ikhwah. Banyak kerjaan yang lain. Jual lontong juga jelas halalnya kan. Jual lontong, es teh, apalagi mie ayam, mie Bangladesh, banyak ikhwah. Tinggal mau aja. Demikian. Itulah di ikhwah, yaitu sewa menyewa. Allahu alam bissawab. Taib.
Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Apa bedanya dengan kalau sekarang dengan kedokteran? Apakah profesi dokter itu sama dengan kayak profesi sebagai seorang tukang? Oh, beda, Pak. Dulu ada tabib, ada tukang bekam, ada khusus. Tukang bekam ini memang dia khusus penyembuhan dengan cara membekam. Dia tidak tahu dengan cara yang lain. Seperti pemberian obat gitu kan, memberikan obat. Kan Rasul katakan tadawu, berobatlah kalian. Tukang bekam nggak bisa ngasih obat. Dia profesinya memang tukang bekam saja. Kalaupun dia punya profesinya juga bisa memberikan obat-obat herbal, dulu kan tentu herbal ya, nggak ada kimia dulu. Nggak ada dulu emuksilin, panadol, nggak ada dulu itu. Innal panadola, nggak ada pakai itu hadisnya. Nggak ada hadisnya panadol. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini tentu herbalis lah mereka dulu, dengan mungkin dengan habbatus sauda, dengan dengan asal itu madu, atau dengan Allahu Akbar, itu sempat waktu Covid sempat happening itu. Kistul hindi. Demikian ikhwah. Ya. Yang ada riwayat dari Rasulullah, maka kita katakan pengobatan nabawi, seperti minum madu. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat, dia mencret, diare. Rasulullah katakan minum madu. Pulang dia minum madu. Datang lagi besoknya, ya Rasulullah, enggak juga, minum lagi. Besok datang lagi, ya Rasulullah, enggak juga, minum lagi. Demikian. Yang ketiga kalinya baru dia enggak diare lagi. Itu namanya ala nabi. Artinya ada dasarnya bahwasanya Rasulullah pernah berobat dengan obat tersebut, seperti habbatus sauda, dawa min kulli da illas sam apa ya? Habbatus sauda, jintan hitam kalau kita bilang. Habbatus sauda, obat untuk semua penyakit kecuali kematian, kata beliau. Jadi berobat dengan mengkonsumsi habbatus sauda dikatakan pengobatan tibun nabawi. Demikian. Udah. Apalagi Jazul Hind, bukan Jazul Hind, Kistul Hind, ya. Itu juga seperti itu ikhwah. Dah. Maka boleh dinisbatkan kepada beliau sesuai dengan yang dalam hadis. Adapun oplosan nggak bisa kita katakan tibun nabawi. Rasulullah kan ada berobat dengan jintan hitam, ada berobat dengan madu. Kalau dioplos, kita perlu dalil. Pernah nggak Rasulullah pengobatannya madu campur jintan? Madu campur habbatus sauda, yang ada dasarnya madu saja, habbatus sauda aja. Ini dicampur. Maka kalau sudah dicampur harus ada dalil. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kita katakan tibun nabawi. Tibun nabawi artinya pengobatan cara Nabi. Kalau nggak ada dalilnya berarti kita berbohong atas nama Nabi. Man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, tempatnya dalam neraka. Demikian ikhwah. Ya, dia madu campur ginseng, kemudian alan Nabi. Dari mana ginseng di zaman Rasulullah? Jadi kalau sudah campur begitu nggak dikatakan alan Nabi lagi. Herbal boleh. Ini kan belakangan dikatakan herbal. Kalau dulu apa kita katakan? Pengobatan tradisional, gitu kan dulu kita katakan. Belakangan ini baru namanya herbalis. Ikhwah, menisbatkan pengobatan cara Nabi harus berdalil. Dan dia harus persis, nggak boleh oplosan. Demikian, nggak boleh oplosan. Madu campur propolis, ini merupakan pengobatan ala Nabi. Anda harus perhatikan, ada nggak dalilnya? Kalau nggak, Anda akan berdosa atas nama Rasulullah SAW. Demikian. Madu oke. Campur propolis? Enggak. Itu herbalis. Demikian ikhwah.
Kan sekarang ini mudah sekali orang menisbatkan itu ke Nabi. Makanya itu bahaya, ikhwah. Itu berdosa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Jadi harus hati-hati, ya. Harus hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai pengobatan tidak ada dalilnya dari Nabi, tapi kita katakan pengobatan ala Nabi. Jadi beda antara bekam dengan pengobatan. Bekam adalah salah satu cara pengobatan. Cara pengobatan dulu diantaranya ini loh, pakai kei, besi dipanaskan, letakkan tempat yang sakit. Kei, tapi kan dilarang Rasulullah. Itu cara pengobatan namanya. Ya, dengan bekam, dengan kei, dengan dengan hijam, dengan pengobatan, itulah diantara cara-cara pengobatan zaman dahulu. Di antara cara pengobatan zaman dahulu. Dan itu semua dalam kategori kedokteran. Sekarang ada lagi fasdu. Pernah dengar fasdu, ikhwah? Fasdu itu dengan cara melukai pembuluh vena dan dia ketika terluka itu mencerot darahnya. Demikian. Itu salah satu pengobatan. Apakah itu nabawi? Allahu alam, saya nggak tahu dalilnya itu. Apakah fasdu itu dengan cara pengobatan itu disebut nabawi? Kalau bekam kan ada, tapi kalau fasdu Allahu alam. Itu ikhwah. Apalagi pengobatan dahulu, ya begitulah lebih kurang. Kalau sekarang ya banyak, kan sudah banyak dengan akupunktur. Makanya ada membagikan pengobatan itu ada dua, pengobatan apa? Bukan gitu. Alah, biasa disebutkan. Dengan cara kusuk, kemudian dengan cara refleksi apa namanya? Ya terapi apa namanya? Alah, Allahu Akbar. Udahlah, nantilah kita ingat. Itu udah di sini loh itu. Artinya dia non medis, apa non medis? Apa? Alternatif. Jadi ada yang kedokteran, ada yang alternatif. Demikian. Alternatif ini itu menunjukkan dia tidak sama seperti cara kedokteran. Kalau kedokteran kan jelas dengan memberikan obat, medicine, dengan cara operasi, dengan cara bedah. Itu pengobatan cara kedokteran. Ada yang alternatif. Nah, seperti kalau kita ketika depan Manhattan ini dikorek ada jalan alternatif. Sampailah di sini dia jalan alternatif. Caranya untuk sampai ke sana, itu dia. Jadi yang kedokteran itu yang utama, ada alternatif. Alternatif itu seperti akupunktur, kemudian refleksi, bekam, nah itu dia. Ya, itu namanya alternatif. Ada lagi? Untuk bekam tadi kan Ustaz. Ya. Itu kan medis kan boleh kita membayar dan boleh kita membayar. Ya. Dokter. Mungkin kalau orang bukan dokter mungkin nggak bisa masuk ke situ dokter. Iya. Dia bekam di sana. Jadi kalau apa include dengan bekam gitu. Bekam tadi mungkin dimasukkan ke medis. Itu gimana? Ya kayak gitulah. Kalau hukumnya sebagaimana yang kita bicarakan tadi, mau di Mitra Medika, mau Pringadi terserah. Yang penting hukumnya begitu. Mau dicampurkan, nggak dicampurkan, hukum bekamnya begitu mengenai menerima upahnya. Nggak ada berubah dia. Mau dia diupahnya karena di rumah sakit dengan dia diupah karena dia bekam di Simpang Lowo Semin Cirip, sama aja. Mengenai tempat bekamnya nggak ada masalah. Yang penting hukumnya begitu dimanapun tempatnya. Siapapun yang membekam, apakah dokter ataupun yang tidak dokter, sama. Seperti yang tadi itu, ya seperti yang kita katakan tadi. Intinya ada khilafiyah mengenai menerima upah dalam bekam. Demikian ikhwah. Saya pernah dibekam, tapi sebelum dibekam, oh iya pernah, ya sekali saya dibekam. Tapi yang membekam saya itu apa namanya? Dia spesialis internis, dokter internis. Jadi sebelum saya dibekam itu pakai wire-wire itu,
Kayak wire-wire saya dengan Ustaz Abu Ihsan. Udah, tengoklah pakai jejak jantung itu. Itu. Oh, bisa Ustaz. Bisa dibekam. Baru saya mau dibekam. Itu dia. Jadi bukan datang orangnya, "Telungkup Ustaz." Jadi medis yang membekam saya. Ahli internis. Spesialis internis. Itulah ikhwah. Jadi ada dokter begitu yang cenderung ke sana. Seperti dokter yang dia dokter Zidul Khair. Nah, dia juga arahnya ke herbalis. Ada juga setahu saya dokter Susi, dia bedah syaraf. Dia juga cenderungnya ke herbal. Demikian ikhwah. Hukumnya sama saja, siapapun dan dimanapun dia bekam. Mau dicampur dengan medis, mau nggak dicampur sama. Ada lagi? Nah, mau nengok bola enggak kan? Habis? Ya udahlah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Tok, ada apa ya, Tok? Hah? Enggak, jangan pindah profesi ya, Tok. Yalah ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.